Puji Tuhan Allahmu. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam Ibu Bapak Jemaat yang Tuhan kasihi. Pada malam ini, hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kejadian 45 ayat 4 sampai 15, dengan topik pemimpin memaknai rencana Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, pada malam ini kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberi Roh Kudus-Mu pada kami, agar kami boleh mengerti dan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu Bapa Jemaat yang Tuhan kasihi, saya akan bacakan Kejadian 45 ayat 4 sampai 15. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh isinya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosem dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu
ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu bapa jemaat yang Tuhan kasih, renungan kita pada minggu ini berbicara tentang pemimpin yang didasari dari kisah Yusuf. Siapakah Yusuf? Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub, atau anak pertama dari Rahel, istrinya yang dia cintai. Inilah riwayat Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Sang ayah mengasihi, sebaliknya ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Walaupun Yusuf dikasihi ayahnya, tetapi ia tetap rajin bekerja dan patuh dan hormat kepada orang tua. Kita lihat dalam pasal 37 ayat 13. Marilah engkau kusuruh kepada mereka, sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepada, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Yusuf menjalankan tugasnya untuk mencari saudara-saudaranya. Tetapi setelah ketemu saudara-saudaranya, justru ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan menyelamatkan melalui Ruben, kakaknya, yang melarang membunuhnya. Kemudian dijual ke orang Ismail, dan kemudian dijual juga ke orang Mesir, dan Potifar pegawai Firaun yang membelinya. Akhirnya Yusuf kemudian diangkat menjadi pemimpin di Mesir oleh Firaun. Pada saat itu Yusuf berumur 30 tahun. Jadi masih sangat muda. Perjalanan hidup yang penuh sengsara berakhir di sini. Kenapa Yusuf bisa jadi pemimpin atau penguasa di Mesir? Karena Yusuf boleh mengartikan atau menjelaskan mimpi Firaun bahwa nanti ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Pada masa kelaparan, maka datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk membeli makanan. Dan mereka menghadap penguasa Mesir sambil menyembah sujud. Mereka tidak mengenal penguasanya, tetapi penguasa itu adalah Yusuf, mengenal mereka adalah saudara-saudaranya. Disinilah Yusuf melihat saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Tentu sebagai manusia, ia ingin membalasnya, tetapi ia ingat mimpinya waktu masih muda, bahwa dia akan disembah oleh saudara-saudaranya. Ibu bapa jemaat yang Tuhan kasihi, Yusuf menyadari bahwa saudara-saudaranya berada dalam kebimbangan, takut, dan gentar ketika Yusuf memperkenalkan dirinya. Untuk mencairkan suasana tersebut, Yusuf berusaha meyakinkan
bahwa ia adalah Yusuf yang mereka jual ke Mesir. Tetapi peristiwa itu tidak perlu diingat-ingat dan disesali lagi. Dalam ayat 7, maka Allah menyuruh atau mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Sebenarnya ia mau mengangkat seluruh beban kesalahan saudara-saudaranya itu karena perbuatan buruk yang mereka lakukan kepada Yusuf dahulu. Di sini Yusuf berusaha menafsirkan kejadian-kejadian yang ia alami menurut maksud dan rencana Allah. Bagi Yusuf, maksud yang ditetapkan Allah lebih penting daripada tindakan manusia yang fana. Maksud Sang Ilahi tersebut mencakup pemeliharaan kaum atau sisa umat Allah agar tetap hidup dan dapat dipakai untuk melaksanakan kehendak Allah di muka bumi. Allah telah bekerja melalui Yusuf untuk memelihara keberlangsungan umat perjanjian turun-temurun, bahkan hingga kehadiran Sang Kristus yang membawa keselamatan. Bagi Yusuf, kepedihan, kesengsaraan, dan tangisan hidup yang selama ini ia alami tak sebanding dengan apa yang diraih di Mesir. Terlebih ketika ia dipakai Allah untuk menyelamatkan keturunan umat Allah, maka iman Yusuf hanya tertuju pada kehendak Allah. Ia memaknai hidupnya sebagai jalan Allah. Disinilah kelebihan Yusuf terlihat, yaitu ketika ia sebagai pemimpin mampu mencermati dan memaknai jalan-jalan hidupnya sebagai alat atau cara Allah untuk menyelamatkan umatnya. Yusuf dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan menyerahkan semua keputusan kepada Tuhan. Ia mempercayakan kelangsungan hidup keluarganya pada tangan Tuhan, dan ia pun percaya bahwa bersama dengan Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin kita belum mengerti atau memaknai tentang mengapa jalan hidup kita ini seolah penuh dengan penderitaan. Akan tetapi jika kita mau terus-menerus berproses di dalamnya dengan penuh kesabaran, tetap semangat dan bertahan, kita akan menyadari bahwa jalan derita ini tidak selalu berakhir dengan kepedihan, melainkan keindahan. Semuanya itu dapat kita simpulkan jika mata hati kita melihat bahwa adanya tangan Allah merangkai jalan hidup kita. Ibu bapak jemaat yang Tuhan kasih, belajarlah selalu untuk menggumuli hidup seberat apapun, karena pasti ada rancangan Allah yang indah di dalamnya. Tetaplah berpuji, tetaplah bekerja, berkarya dan berharap padanya, karena pada saatnya
semua ini akan kembali seperti semula. Nah, sebagai penutup ya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan berkati. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Jangan khawatir akan hidupmu, akan makanan atau minuman. Jangan khawatir akan tubuhmu, busana apa yang engkau perlu. Pandanglah burung-burung yang terbang
kepada